Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar kedua. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang potensial listrik oleh muatan kontinu. Ini masih melanjutkan tentang potensial listrik ya. Pada pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana potensial listrik ini didefinisikan sampai kepada potensial listrik yang dihasilkan oleh muatan titik. Nah, bagaimana kita bisa menentukan potensial listrik oleh muatan yang terdistribusi pada suatu benda ya, atau muatan kontinu. Nah, misalnya ada suatu muatan tersebar pada bangun seperti ini misalnya, ya. Oke. Dan kita ingin tahu misalkan berapa potensial di titik P di sini. Ada satu titik P ya. Nah, dari muatan yang tersebar di sini. Nah, kita bisa menentukan potensial di P dengan memandang bahwa muatan-muatan yang tersebar dalam benda di sini itu tersusun oleh muatan-muatan titik. Jadi bayangkan di dalam benda ini ada sejumlah muatan titik atau bahkan tak hingga muatan titik. Misalnya muatan itu adalah deki, ya. Bisa ambil satu muatan elemen muatan disebutnya ya, elemen muatan deki, dan jaraknya dari P ya, atau titik P dari muatan deki ini misalnya adalah R gitu ya, ini titik P-nya. Maka potensial ya, potensial listrik oleh elemen muatan ya, deki di titik P ya. Nah, kita sebut potensialnya dV ya, dV. Karena ini adalah muatan titik. Nah, kita ingat muatan titik kan rumusnya K kali Q per R ya. Nah, Q-nya tinggal diganti oleh dq, K dq per R. Oke, ya, jadi ini adalah potensial oleh sebuah elemen muatan titik. Nah, kalau kita ingin menentukan totalnya, karena potensial listrik adalah besaran skalar, maka sebenarnya tinggal menjumlahkan semua potensial yang dihasilkan oleh setiap elemen muatan titik di sini. Karena jumlahnya sangat banyak dan ini kontinu, maka kita menjumlahkannya itu dengan secara matematis dengan menggunakan integral ya. Jadi total ya, atau potensial listrik oleh seluruh muatan ya, seluruh elemen muatan ya. Nah, itu ya tinggal mengintegralkan, jadi V itu adalah integral dV, berarti nah, karena K-nya konstanta, K-nya jadi kita ganti dengan ini, jadi K integral dq per R. Nanti batas integralnya ya, ini dari katakan posisi R1 sampai posisi R2 ya. Jadi secara umum kita tuliskan ungkapan seperti ini saja dulu ya. Jadi pengintegralan ini untuk seluruh elemen muatan di dalam benda ini ya. Sebagai contoh
Misalkan tinjau muatan listrik yang tersebar merata pada batang tipis lah ya, batang tipis sepanjang L seperti pada gambar ya. Nanti saya gambarkan ya seperti apa. Kemudian jika rapat muatan linear ya. Linearnya lambda dan muatan totalnya ya kan? Tentukan ya. Tentukan potensial listrik di titik O dan titik P ya. Jadi nah misalnya ini ada sumbu X lah ya, ini sumbu X. Ini ada sumbu Y. Ini titik O. Nah, kemudian ada batang. Misalnya batang ini. Batangnya batang tipis. Misalnya panjang batangnya adalah L. Nah, ini panjang batangnya L. Kemudian jarak dari O ke sini misalnya adalah A. Ya. Nanti ada satu titik lagi di sini ya. Nah, ini. Oke, ya. Panjang batang L, ini A. Kemudian ini B, dan ada satu titik, di sini ada titik B. Oke, jadi yang ditanyakan adalah potensial di titik O dan di titik B. Ya, di panjang batangnya L. Rapat muatannya lambda. Oke, ya. Baik. Nah, yang pertama di titik O ya, jadi potensial di titik O. Misalkan ini yang A lah ya. Potensial listrik di titik O. Kalau saya gambarkan kembali, nah begini ya, ini batangnya sepanjang L.
Ini X, ini titik O ya. Oke, ini nah. A ini L. Oke, jaraknya ya. Baik. Untuk menentukan potensial di O, maka karena ini muatan terdistribusi merata di batang ya. Maka misalkan kita ambil satu elemen muatan. Elemen muatan di dalam batang, misalnya saya ambil elemennya di sini nih ya. Ini elemennya di sini. Dan elemen ini panjangnya sebesar dx misalnya ya. Panjangnya dx, ini kita ambil elemen dq. Karena rapat muatannya lambda dan panjang elemennya adalah dx, maka dq-nya akan memenuhi rumusan lambda dikali dengan dx. Nah, kemudian diambil itu pada jarak x dari sini. Pada jarak x ya, ini jaraknya x. Sebelah sini ya, ini jaraknya x. Oke, jadi pada jarak x, misalkan ada elemen muatan sebesar dq. Maka potensial di O, ya tinggal gunakan saja rumusnya ini ya. P sama dengan langsung K integral dq per R. Tahu? Nah, karena dq-nya adalah lambda dx ya, lambdanya adalah konstanta, maka konstantanya kita keluarkan saja, jadi kita tulis lambda dx, lambdanya keluarkan. Berarti K dikalikan lambda integral dx per x. Nah, jadi diintegralkan terhadap x nih. Nah, batasan x-nya dari mana? Nah, kita bisa lihat dari gambar di sini bahwa x-nya dimulai dari apa? Dari A sampai ujung ini. Ujung ini adalah panjangnya apa? L per A. Jadi x sama dengan A sampai x sama dengan L plus A. Jadi ini batasnya sekarang diketahui ya. Kalau tadi dikatakan katakan dari R1 sampai R2, sekarang berubah menjadi dari A sampai L plus A. Dan ingat, integral ini kan diekspresikan dari apa? Ln mutlak X ya. Jadi ini K lambda ln mutlak X dengan batas dari A sampai L plus A. Sehingga kita dapatkan, berarti ini kita masukkan aja di K lambda. Kalau kita masukkan L plus A berarti ln L plus A dikurangi ln A, gitu kan ya? Nah ingat, kalau ada ln A dikurang ln B kan sama dengan ln A per B. Sehingga ini bisa diganti jadi, atau bisa kita tulis menjadi ln, nah, karena ini besaran yang positif, boleh tanda mutlaknya diubah tanda kurung sama saja, karena kalau sudah pasti positif ini ya. Ln itu kan untuk yang positif. Berarti ini L plus A dulu dibagi dengan A. Ya. Oke, jadi V-nya yang dihasilkan di sini adalah ini, ya. Oke, oke. Nah, ini jawabannya ya. Boleh juga ditulis K-nya, lambdanya kita ganti dengan Q per L, ya. Ini boleh, karena kan muatan totalnya apa? Q, kemudian panjang totalnya adalah apa? L, ya. Boleh juga kalau mau kita tulis, ini sama saja dengan, ya. Boleh juga K Q per L, gitu ya. Ln. Nah, ini kita bisa tulis L per A ditambah 1 ya, ln
atau 1 plus L per A. Ya. Jadi mau yang ini kiri boleh, yang kanan juga boleh, sama saja ya. Oke, ya. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua di titik P. Nah, oke. Yang kedua, potensial listrik di titik P. Kita gambar kembali ya supaya lebih ini. Ini X, ini Y. Lalu ada batang. Nah, sumbu X, ini sumbu Y, ini titik O, ini sudah pasti A lah ini. A berarti kalau ini panjangnya L, berarti ini adalah L plus A gitu. Kemudian di sini ada titik B. Nah, kalau kita ambil sama ya di sini, jadi kita ambil elemen muatan deki yang sama dengan lambda dx pada jarak X ya. Jadi di jarak X. Oke, jaraknya X. Nah, di titik P, nah sekarang jarak dari deki ke P atau dari P ke deki, ini berarti kan jarak ini kita ambil nih. Nah, ini R-nya ya. Dan R-nya, karena kita tahu ini saling tingkat lurus di sini kan ya, dan ini panjangnya X, ini panjangnya B, berarti R itu dengan menggunakan teorema Pythagoras adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan B kuadrat, gitu kan ya. Sehingga potensial di P oleh elemen muatan deki, jadi atau boleh langsung totalnya V sama dengan ya, K integral deki per R, berarti ini katakan dari R1 sampai R2 ya, R1 sampai R2. Berarti K lambda gitu kan ya, integral dari X1 ke X2 ya. Karena kan kita ganti jadi apa? Dx lambda dx dan dq per akar dari X kuadrat plus B kuadrat. Oke, dengan batas dari A sampai L plus A. Nah, kita tinggal coba hitung dulu bagaimana integral ini ya. Integral dari dx per akar X kuadrat plus B kuadrat. Oke ya, ini misalnya ini saya beri tanda bintang ya. Kita akan hitung integral ini dulu ya. Jadi menghitung X kuadrat plus B kuadrat. Oke, menghitung integral dx per X kuadrat plus B kuadrat. Nah, untuk menghitung ini ya, kita bisa gunakan metode substitusi ya. Karena kita tidak punya rumusan langsung, rumus dasar integral yang bentuknya seperti ini ya.
Nah, kalau kemudian kita lihat dari segitiga ini, ya, misalnya sudut ini itu adalah theta. Dari segitiga ini kita bisa tahu bahwa tangen theta, ya, jadi kita coba dengan substitusi, ya, bahwa tangen theta itu sama dengan depan ini X dibagi dengan B, kan ya? Nah, depan dibagi samping, X per B. Atau kita bisa tulis X sama dengan B tan theta. Nah, nanti kita ganti, berarti ini kita ganti, dx pun kita ganti. Nah, dari sini kita dapatkan dx, kan ya? Dx, nah turun dari tangan apa? Sekan kuadrat, ya, berarti ini B dikalikan dengan sekan kuadrat theta d theta, lalu X kuadrat ditambah dengan B kuadrat, berarti ini harus kita ganti. Ini X-nya kita keluarkan, berarti B kuadrat ditambah dengan B kuadrat kali tan kuadrat, ya, B kuadrat tan kuadrat theta baru ditambah dengan B kuadrat, kan ya. Dan ini tidak lain apa? Boleh kita tulis B kuadrat kali tan kuadrat plus 1. Dari matematika bahwa atau dari trigonometri, ya, ada identitas, kan ya, bahwa tan kuadrat theta ditambah dengan 1 itu tidak lain sekan kuadrat theta, kan ya. Sebentar. Ini tan kuadrat theta ditambah 1. Ini tidak lain adalah sekan kuadrat theta, ya. Ini adalah sekan kuadrat theta. Ada B-nya, ya, B kuadrat, ya. Oke. Jadi ada B kuadrat, jadi sama dengan B kuadrat. Sehingga akarnya ini X kuadrat plus B kuadrat itu berarti sama dengan akar dari B kuadrat sekan kuadrat theta, berarti sama dengan B sekan theta. Oke, ya. Maka integral dx per akar dari X kuadrat plus B kuadrat itu berarti sama saja dengan integral dx-nya kita ganti dengan B sekan kuadrat theta d theta dibagi dengan akar ini adalah B sekan theta. Sehingga kita dapatkan sama dengan apa? Integral B-nya hilang, sekan kuadrat dibagi dengan sekan, jadi sekan, ya, sekan theta d theta. Nah, bagaimana menghitung integral sekan theta d theta? Nah, kalau sudah hafal di tabel integral, sebetulnya ini bisa langsung kita hitung, ya, kita masukkan, ya, hasil akhirnya. Tetapi kalau ingin tahu bagaimana cara menghitung ini, kita bisa gunakan sedikit manipulasi matematis, ya. Jadi untuk menghitung ini itu dimanipulasi dengan mengalihkan sekan theta ini dengan sekan theta plus tan theta, ya, dibagi dengan sekan theta plus tan theta. Oke, ya. Itu triknya, ya. Mungkin di matematika sudah pernah diberikan, ya. Oke, dan ini berarti dapat kita tulis jadi kalau dimasukkan ke sini jadi sekan kuadrat theta plus sekan theta tan theta dibagi dengan sekan theta plus tan theta.
d theta. Nah, ini kita bisa gunakan substitusi ya. Misalkan U adalah secant theta plus tan theta. Maka DU diferensialnya atau turunannya lah kita. Secant itu turunannya adalah secant theta tan theta. Silakan buktikan. Dan tangan kuadrat itu adalah secant kuadrat theta. Nah, ini jangan lupa kita kalikan dengan, ada dalam bentuk diferensial ya, kalikan dengan d theta. Sehingga bentuk ini berarti jadi apa? Menjadi integral du per u. Ya kan? Karena secant kuadrat theta plus secant theta tan theta tidak lain adalah kali theta tidak lain adalah du, dan yang bawah adalah u. Jadi ini boleh kita ganti menjadi integral du per u. Ya. Integral du per u tidak lain apa? Ln mutlak u. Berarti hasilnya adalah tidak lain adalah ln ya mutlak, gitu kan ya? U-nya adalah ini, secant theta plus tan theta. Nah, karena ini masih dalam ungkapan integral tak tentu ya tambah C ya. Oke, jadi sekali lagi yang ini bisa diganti jadi integral du per u. Tidak lain ln mutlak u ya plus C. Sehingga kita dapatkan ini. Nah, kemudian ini kita masukkan ke mana? Ke sini ya. Karena kan kita ingin menghitung potensial ya. Maka kita dapatkan tanda bintang tadi bahwa V sama dengan K lambda integral dari A sampai L plus A dx dibagi dengan akar dari X kuadrat plus B kuadrat bisa kita ganti menjadi K dikali lambda dikali ln ya. Dari secant theta plus tan theta. Nah, ini katanya sebenarnya berubah jadi K lambda, integral ini kan jadi apa? Integral secant theta d theta. Ya. Kan ya, jadi integral ini kan tidak lain sama dengan integral apa? Secant theta d theta, dan hasilnya adalah ini kan ya. Oke, hasilnya adalah ln secant theta plus tan theta. Nah, namun ketika berubah menjadi secant theta d theta, maka batasnya ya ini berarti katakan dari theta 1 sampai theta 2. Ya. Jadi ini batasnya dari theta 1 sampai theta 2. Ya. Berarti sama saja dengan K lambda ln. Nah, lagi berarti ini ln kita masukkan theta 2 dulu, baru nanti dikurangi ln kalau kita masukkan theta 1 ya. Nah, jadi ada ln A min ln B sama aja dengan ln. Nah, berarti ini secant theta 2 plus tan theta 2 dibagi dengan secant ya theta 1 ditambah dengan tan theta 1. Nah, persoalannya kan berapa theta 1, berapa theta 2? Nah, kita lihat dari gambar tadi ya. Kembali lagi sini. Nah, theta ini kan berkaitan dengan tadi ini X ya. Jadi kalau theta 1 berarti dari mulai ujung kiri nih. Jadi ketika X-nya sama dengan apa? Ketika X-nya sama dengan A. Dan theta yang terakhir kedua berarti ketika tepat berada di ujung L plus A X-nya ya. Jadi ketika X-nya A maka disebut theta 1, ketika X-nya sama dengan L plus A disebut apa? Theta 2 ya, batas ujung kanannya ya. Jadi dari sini nih X kan sama dengan B tan theta. Dari sini kita lihat dari segitiganya ya. Jadi kita bisa, kalau saya gambarkan secara apa? Kita gambarkan lagi bahwa
segitiganya. Nah, hubungannya antara X dengan theta ya. Pindahkan supaya tidak bolak-balik ya ininya. Oke. Kan sudutnya di sini ya, ini theta ya. Ini adalah X, ini adalah B, ini adalah R ya. Akar dari apa? X kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita masukkan, gantikan theta 2-nya. Theta 2 adalah ketika X-nya L plus A. Jadi kalau X-nya L plus A, dari sini kan sebenarnya kita dapatkan bahwa sekan itu, ya, sebentar. K lambda kali ln gitu ya. Sekan itu miring dibagi samping, kebalikan dari cos ya. Kalau cos kan samping dibagi miring kan ya. Kalau sekan berarti miring dibagi samping, berarti X kuadrat plus B kuadrat dibagi dengan B itu sekannya. Oke. Dan ini ketika kalau theta 2 ketika X sama dengan L plus A. Jadi X kita ganti aja dengan L plus A. Jadi berarti sama dengan akar dari L plus A dikuadratkan dibagi dengan ditambah dengan B kuadrat dulu ya. Oke, kelewat ini. Jadi ini ya, kita ganti X dengan apa? L plus A. Baru dibagi dengan B. Nah, dibagi dengan B. Ditambah tangan theta 2. Tangan itu apa? Depan dibagi dengan samping. Tangannya berarti X per B. X-nya berarti L plus A ya. Berarti L plus A dibagi dengan B. Nah, jangan lupa dibagi kondisi yang kedua. Sekan theta 1 ketika X-nya sama dengan A ya, ketika X-nya sama dengan A. Ganti saja berarti sekannya berarti A kuadrat plus B kuadrat ya. Jadi akar dari A kuadrat plus B kuadrat dibagi dengan B ditambah dengan tangan theta 1. Tangan berarti ini ya, A dibagi dengan B ya. A dibagi dengan B. Oke. Tahu kita dapatkan V sama dengan K lambda ln gitu ya. Nah, ini kan dibagi B semua nih ya. Ini bagi B, bagi B, bagi B, bagi B. Berarti B-nya boleh kita coret ya, hilang. Sehingga akan muncul, yang muncul adalah berarti akar L plus A dikuadratkan ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan L plus A. Ini akar sini ya. Dibagi, itu kan ya. Ini berarti akar dari B, sorry yang bawah apa itu? A kuadrat dulu ya. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah A gitu ya. Ditambah dengan A. Oke. Karena ini adalah nilai-nilai yang positif, boleh juga kita tuliskan mutlaknya di kurung saja ya. Atau lambda kita ganti. Jadi K kali Q per L gitu ya. Ln ya. Boleh begini jadinya. Akar dari L plus A dikuadratkan tambah B kuadrat ditambah L ditambah A. Sorry, akarnya tidak sampai sepanjang itu ya. Hanya sampai sini nih. Nah, dibagi dengan ya. Apa ini?
akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus AA. Oke, ya. Ini kalau posisi batangnya berada pada jarak A ujung kirinya ya. Nah, seandainya ya, jika A tepat atau ujung batang tepat di titik 0 ya, ini di titik O di guys apa? Jadi A-nya 0 lah ya. Jadi kalau A 0 kan berarti gambarnya jadi begini nih ya. Ini batangnya. Ini batangnya panjangnya L. Panjangnya L, kalau titiknya di sini misalkan. Nah, ini titik P-nya misalnya. Atau titik yang barulah, titik S. Ini B gitu ya. Maka ya P-nya berarti P-nya akan sama saja dengan K Q per L ln, kita ganti aja A-nya dengan apa? 0 kan ya, berarti tinggal apa? Ln akar L kuadrat plus B kuadrat ya. L kuadrat plus B kuadrat ditambah dengan L, gitu kan ya, karena A-nya 0. Ini berarti apa? Akar dari B kuadrat, berarti B ya. Nah, dibagi dengan B. Nah, jadi lebih sederhana kalau seperti ini ya. Oke. Sementara cukup saja ya, sampai di sini dulu terkait dengan potensial listrik oleh muatan yang kontinu. Nah, untuk muatan-muatan yang kontinu pada bangun-bangun yang simetri, misalkan seperti pada bola, kemudian pada silinder, ya, kita bisa gunakan ya cara yang lain, yakni dengan memanfaatkan definisi bahwa V sama atau delta V ya, beda potensial adalah minus integral E dot ds. E-nya atau medan listriknya bisa dicari dengan menggunakan hukum Gauss ya dari situ ya. Jadi secara umum ada dua cara boleh menggunakan rumusan yang sudah kita bahas barusan ya. Itu kalau secara umum ya. Dan kalau khusus untuk bentuk-bentuk yang simetri maka bisa kita manfaatkan dulu hukum Gauss untuk menentukan medan listriknya, baru kemudian kita gunakan hubungan beda potensial listrik dengan medan listrik yang sudah didefinisikan di sebelumnya ya. Oke. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.